Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Bertemu lagi di pelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Dimana kita ketahui bahwa pada bab pertama itu kita akan mempelajari mengenai tulang penyusun rangka tubuh, dimana tulang itu merupakan salah satu penyusun sistem gerak pada manusia. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan dan membentuk rangka. Komponen sistem gerak manusia terdiri atas tulang, otot, dan sendi. Tulang berfungsi juga sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot itu juga berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, kemudian yang pertama yaitu ada fungsi rangka, di mana rangka ini dia tuh berfungsi untuk menopang badan agar dia tetap tegak. Kemudian juga melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak seperti organ-organ dalam tubuh manusia. Selanjutnya rangka juga berfungsi sebagai alat gerak pasif seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Kemudian dia itu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh pada manusia agar tubuh manusia itu berbentuk. Kemudian tempat melekatnya otot-otot rangka. Jika tidak ada rangka, maka otot-otot tidak dapat menempel. Kemudian yang kedua yaitu ada susunan tulang dalam tubuh. Yang pertama yaitu adalah tulang tengkorak. Nah, tulang-tulang tengkorak ini dia itu penyusun tengkorak atas tulang-tulang pipi. Tulang tengkorak ini juga dibedakan menjadi tulang bagian kepala dan juga tulang muka. Nanti Ibu akan jelaskan. Nah, ini dia tulang tengkorak. Tulang tengkorak seperti yang dapat Ananda lihat di layar, terdiri dari beberapa tulang, di antaranya yaitu tulang baji, dapat Ananda lihat panahnya, kemudian juga ada tulang dahi atau frontal. Selanjutnya juga ada tulang hidung atau biasa disebut juga di biologi itu dengan nasal. Kemudian ada tulang maksila atau tulang rahang bawah, terdapat di bawah gigi, bagian rahang bawah. Kemudian ada tulang temporal atau umum dikatakan dengan tulang pelipis. Selanjutnya juga ada tulang pipi atau disebut juga dengan zigomatikum. Kemudian ada tulang mandibula atau rahang atas. Tadi ada rahang bawah dinamakan dengan maksila dan rahang atas dinamakan dengan mandibula. Kemudian ada juga tulang parietal ya, itu bagian belakang kepala. Kemudian tulang oksipital atau tulang kepala bagian belakang. Yaitu ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini anak dari tulang badan. Tulang badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Nah, ini tulang badan. Yang pertama yaitu tulang belakang ya, tulang belakang. Seperti yang dapat Ananda lihat pada gambar itu terdapat 7 ruas tulang belakang ya, bagian belakang. Kemudian 12 ruas tulang punggung itu pada bagian punggung, dapat Ananda hitung sendiri. Kemudian 5 ruas tulang pinggang ya. Kemudian juga ada 5 ruas tulang kelangkang dan 4 ruas tulang ekor. Nah, kemudian ada tulang rusuk tadi ya. Tulang rusuk seperti dapat Ananda lihat di gambar, itu ada tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Nah, di bagian tulang rusuk sejati itu bagian depannya ada tulang hulu yang terdapat di hulu bagian atas, lebih dekat kepada leher. Kemudian ada tulang badan terdapat di tengah-tengah. Kemudian ada tulang pedang-pedangan atau umum kita sebut dengan tulang tajuk pedang. Selanjutnya juga ada tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang ya pada bagian bawah. Kemudian ada tulang rusuk melayang, karena dia seperti melayang begitu maka dinamakan tulang rusuk melayang yang berjumlah juga 2 pasang. Kemudian tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah, di mana dapat Ananda perhatikan juga di gambar, dapat Ananda perhatikan juga di LKS supaya lebih jelas. Itu bagian rangka anggota gerak bagian atas itu ada tulang lengan atas ya, berbentuk panjang seperti yang dapat Ananda lihat. Kemudian juga tulang hasta ya, ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian di rangka anggota gerak bagian bawah itu terdapat tulang selangka. Itu tulang selangka yang juga berbentuk pipa ya. Kemudian ada tulang tempurung lutut. Kemudian tulang betis ya, yang juga panjang, tulang kering, dan juga tulang pergelangan kaki ya, tulang di dekat telapak kaki. Ada juga tulang telapak kaki. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada macam-macam bentuk tulang. Nah, bentuk tulang ini
Ibu bedakan menjadi 3 saja. Itu ada tulang pipi, itu contohnya pada tulang belikat yang bagian di dekat tulang rusuk. Kemudian juga ada tulang pendek, di mana tulang pendek ini ya berbentuk pendek, itu biasanya terdapat pada tempurung tulang lutut ya, berbentuk pendek. Kemudian ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini dia itu berfungsi berbentuk seperti pipa panjang ya, itu biasanya terdapat. Kemudian pada poin 4 itu ada macam tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama yaitu tulang rawan atau umum juga disebut dengan kartilago, di mana tulang rawan tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosit. Nah, kondrosit ini merupakan sel-sel bulat yang besar dengan sebuah nukleus bening dan 2 buah atau lebih nukleolus. Tulang rawan ini dibedakan menjadi tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Nah, untuk gambarnya itu sudah ada di LKS bagian bab sebelumnya pada jaringan hewan. Nah, Ananda bisa dapat melihat lebih jelas gambar tulang rawan ini pada LKS-nya ya. Kemudian yang kedua yaitu tulang keras atau juga disebut dengan osteon, di mana tulang keras ini tersusun atas sel-sel tulang yang sangat kompak yang disebut dengan osteosit. Nah, osteosit ini dibentuk oleh osteoblas. Kemudian osteoblas merupakan sel-sel tulang muda. Tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak atau tulang padat dan tulang spons atau tulang berongga. Nah, ini yang pertama adalah tulang rawan ya. Ini untuk gambar tadi ada di LKS ya. Ini Bu jelaskan mengenai tulang rawan hialin, dia itu berwarna bening atau putih kebiruan. Jenis matriksnya itu banyak mucoloisakarida sulfat atau kalogen. Kemudian berdasarkan perikondriumnya dia itu memiliki letaknya permukaan sendi, ujung tulang rusuk yang melekat pada dada, hidung, laring, trakea, dan bronkiolus. Kemudian jenis tulang rawan elastin. Warnanya berwarna kuning, jenis matriksnya banyak serat elastik dan sedikit serat kolagen. Dia memiliki perikondrium dan terletak di dinding saluran telinga luar, daun telinga, dinding saluran eustasius, epiglotis, dan laring. Kemudian jenis tulang rawan fibroblast yang ketiga berwarna gelap keruh. Jenis matriksnya itu banyak kalogen yang tersusun rapat. Dan dia tidak memiliki perikondrium dan terletak antara ruas tulang belakang simpivis pubis atau tulang kemaluan, persendian tulang bahu dan paha, serta tempat lekat tendon atau juga disebut dengan ligamen. Kemudian ada tulang keras, dapat Ananda lihat di gambar. Ini adalah struktur tulang keras atau biasa kita sebut dengan osteon ya. Di LKS juga terdapat jelas gambarnya. Ibu rasa tidak perlu Ibu jelaskan, Ananda dapat memahaminya, di mana tulang keras ini tersusun atas sel-sel tulang yang sangat kompak yang disebut dengan osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Tadi osteoblas merupakan sel-sel tulang muda. Osteosit terdapat dalam ruangan yang disebut dengan lakuna. Antar lakuna tersebut dihubungkan oleh kanalikuli yang berisi sitoplasma dan pembuluh darah. Kanalikuli ini dia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Nah, dapat Ananda lihat pada bagian atas gambar sebelah kanan atas itu adalah kanalikuli ya, yang fungsinya tadi memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit ya. Nah, ada sistem Havers dan tulang spons. Proses pembentukan tulang ya. Proses pembentukan tulang ini terdapat 5 proses atau 5 tahapan, di mana tahapan pertama itu leher tulang terbentuk di sekitaran kartilago hialin ya, dapat Ananda lihat pada gambar. Kemudian matriks kartilagonya berkurang dan terjadilah proses yang kedua yaitu kartilago di tengah diafisis mengalami kalsifikasi. Nah, kemudian di tahap yang ketiga tulang sponsnya mulai terbentuk ya, dapat Ananda lihat ada pembuluh darah periosteum dan proses pembentukan tulang spons. Kemudian pada tahap yang keempat diafisisnya memanjang dan terbentuk rongga medula bersamaan dengan osifikasi. Nah, itu pusat osifikasi sekundernya, dapat Ananda lihat pada gambar. Ada juga pembuluh darah epifisisnya. Nah,
Selanjutnya pada tahap yang terakhir, epifisisnya mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin hanya ada di lempengan epifisis dan persendian saja. Ya, dapat Ananda lihat kartilago persendiannya bagian atas, kemudian ada tulang sponsnya ya atau tulang berongganya, kemudian ada kartilago lempengan epifisis ya. Pada gambar sudah sangat jelas. Nah, inilah proses pembentukan tulang pada manusia. Nah, selanjutnya yaitu tentang persendian atau artikulasi, di mana persendian ini merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan sifat geraknya, persendian ini dapat dibedakan menjadi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis, di mana sinartrosis itu adalah sendi mati, ya, umum dikatakan dengan sendi mati, di mana pengertiannya itu persendian yang tidak dapat memungkinkan terjadinya gerakan lagi. Kemudian pada bagian 2 yaitu amfiartrosis, itu disebut juga dengan sendi kaku. Sendi kaku ini adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan saja. Kemudian yang ketiga yaitu sendi diartrosis atau umum disebut dengan sendi gerak, di mana sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara leluasa ya, lebih luas lagi. Nah, ini macam-macam persendian diartrosis. Kenapa diartrosis saja? Karena umumnya persendian yang terjadi di dalam tubuh manusia itu adalah persendian diartrosis. Ya, dapat Ananda lihat itu ada sendi peluru, gambarnya berbentuk seperti peluru. Kemudian ada sendi putar, ya dia berbentuk seperti berputar. Kemudian ada sendi luncur, sendi pelana terdapat pada tangan. Kemudian sendi engsel bekerja seperti engsel pintu. Dan kemudian sendi kondiloid. Nah, dapat Ananda lihat di gambar sangat jelas. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai gangguan dan kelainan pada rangka tubuh, di mana gangguan atau kelainan pada rangka tubuh dapat disebabkan oleh adanya gangguan fisik, gangguan fisiologis, gangguan pada persendian, dan gangguan pada kedudukan tulang belakang. Yang pertama itu ada gangguan fisik atau mekanis, di mana kerusakan fisik tulang yang terjadi adalah patah tulang seperti yang atau dinamakan dengan fraktura dan retak tulang atau fisura. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu gangguan fisiologis, di mana gangguan fisiologis pada tulang dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon dan vitamin. Gangguan fisiologis pada tulang ini dapat dibedakan menjadi 3 juga ya. Yang pertama itu ada rakitis, di mana rakitis adalah penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Jadi kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis. Pada penderita rakitis terlihat di bagian kiri melengkung menyerupai huruf X atau O. Selanjutnya itu osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah ya. Tulangnya itu rapuh karena juga beberapa faktor seperti faktor usia juga. Gangguan ini dapat terjadi secara fisiologis karena proses penuaan ya, usia yang disertai dengan menurunnya hormon serta kurangnya asupan kalsium dan vitamin D. Jadi vitamin D ini sangat amat dibutuhkan oleh tulang kita. Makanya semakin banyak kita mengkonsumsi vitamin D, maka tulang kita juga akan semakin bagus ya. Kemudian yang ketiga ada nekrosis. Nekrosis ini merupakan kerusakan pada selaput tulang atau periosteum. Karena jika periosteum ini rusak, suplai makanan terhenti dan sel-sel tulang akan mati. Kemudian pada bagian C yaitu gangguan kedudukan tulang belakang. Gangguan kedudukan tulang belakang misalnya ada skoliosis ya, kifosis dan lordosis. Nah, di mana skoliosis ini adalah keadaan tulangnya itu bengkok ke samping ya, tidak ke depan, tidak ke belakang namun ke samping. Kemudian ada kifosis. Nah, kifosis ini keadaan tulang belakang yang bengkok ke arah belakang. Nah, ke arah belakang kifosis ini seperti membungkuk begitu ya. Contohnya membungkuk. Orang-orang yang bungkuk itu dinamakan kelainan kifosis. Kemudian ada lordosis atau kita sederhanakan bahasanya seperti molor begitu ya. Tulangnya itu keadaan tulangnya itu bengkok ke depan. Jadi orang yang ke depan bagian badannya itu bisa dijelaskan atau dinamakan juga dengan orang yang menderita penyakit kelainan lordosis ya. Kemudian pada bagian yang D itu ada gangguan persendian, di mana gangguan pada sendi ini dapat dibedakan menjadi 4 yaitu dislokasi, terkilir, ankilosis, dan juga artritis. Dislokasi adalah gangguan yang terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi dari posisi awal.
Kemudian ada terkilir atau umum kita sebut dengan keseleo, adalah tertariknya ligamen sendi akibat gerakan mendadak. Kemudian ada ankilosis, adalah gangguan yang terjadi akibat tidak berfungsinya persendian. Artritis adalah peradangan pada sendi yang dapat dibedakan menjadi rheumatoid, osteoartritis, dan goutartritis. Ya, sekian materinya dari Ibu. Lebihnya dapat Ananda baca juga di LKS dan dapat dipahami bahan ajar lainnya yang Ibu juga share di e-learningnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.